Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada beliau Bapak Camat Tandun, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tapung Jaya beserta perangkat Desa Tapung Jaya, yang kami hormati Bapak Kasih dan juga staf dari Kecamatan Tandun, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua LPMD beserta seluruh anggota, yang kami hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai di lingkungan Desa Tapung Jaya, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan musyawarah Musrenbang Des Desa Tapung Jaya tahun 2023. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan Musrenbang Des Desa Tapung Jaya tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Desa Tapung Jaya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Camat Tandun, kemudian Bapak Ketua BPD, dan juga kegiatan inti kita yaitu Musrenbang Desa Tapung Jaya yang akan dipandu oleh beliau Bapak Ketua LPMD. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih atas bacaan basmalahnya, mudah-mudahan akan menambahkan keberkahan dan kesuksesan acara kita pada pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa, kepada beliau disilakan. Mohon maaf kita ralat untuk sambutan yang pertama kita berikan kepada Bapak Ketua BPD. Kepada Ketua BPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat beserta unsur jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta unsur jajarannya, yang saya hormati Bapak LPM beserta unsur jajarannya, kemudian yang saya hormati Bapak Kadis, ini ada ketua dari KUD, kemudian dari Bumdes. Selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu penggerak PKK, dan mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengawali bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili daripada rekan-rekan BPD pada kegiatan Musrenbang ini adalah suatu hal tugas dan pokok dalam rangka mengawasi ataupun menjalankan apa yang menjadi aspirasi. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya aspirasi yang ada di Desa Tapung Jaya ini cukup luar biasa banyaknya. Apa yang jadi program ke depannya, kemudian sejauh mana realisasi yang telah dilaksanakan. Bercermin pada
Musrembang di tahun 2022, di mana kita sudah juga sama-sama menyimpulkan atau menyepakati apa yang menjadi prioritas dalam Musrembang di 2022. Kemudian kita juga ingin mendengar penjelasan daripada pemerintah kecamatan, karena di situ muaranya, karena Musrembang ini nanti akan disimpulkan prioritas mana yang menjadi sebuah pokok pikiran agenda daripada pemerintah daerah. Jadi kita juga ingin mendengar apa yang sudah kita usulkan di tahun 2022 yang menjadi kegiatan 2023, kegiatan atau usulan-usulan mana yang sudah ditetapkan yang masuk dalam kegiatan 2023. Sehingga nanti kita tidak ingin tahu arahnya di 2024 itu kayak apa. Apakah tetap juga yang di 2022 yang kemarin kita usulkan, di 2023 ini kita usulkan lagi atau bagaimana? Jadi kita sama-sama dengar arahan beliau. Kemudian kita juga mengharap kepada seluruh masyarakat, mari kita memberikan sebuah gagasan aspirasi yang notabene kalau di Musrembang ini kalau bisa anggarannya itu anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak harus menganggarkan lagi. Kalau kita kemarin berbicara di rencana kegiatan tahunan itu kan banyak prioritasnya yang ada di desa yang menggunakan anggaran desa. Tapi kalau bisa di Musrembang ini seyogianya lah kita pikirkan rencana-rencana yang notabene kegiatan ini memang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu nilai-nilai angkanya itu mencapai 200 juta, 300 juta, bahkan 1 miliar. Ya, seperti halnya yang selama ini di tahun 2022 itu saya masih ingat kita perjuangkanlah yang namanya aspal segala macamnya ya. Kita ingin mendengar apa penjelasan dari pemerintah kecamatan. Mungkin mengawali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan Musrembang Des ini dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua BPD atas sambutan dan arahan-arahannya. Memasuki sambutan yang selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Desa. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Tandun beserta seluruh staf yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua DPD beserta anggotanya, Ketua LPM beserta jajarannya, Ketua Penggerak PKK, Bapak-bapak Ketua RT, RW, kemudian Ketua KUD Desa Tapung Jaya, Direktur Bumdes, dan seluruh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang tidak bisa kami sebutkan persatu yang sama-sama kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua dapat sama-sama kita gunakan untuk hidup sebaik-baiknya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pengabdian kita besar maupun kecil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Camat beserta seluruh staf yang telah hadir sesuai dengan jadwal. Perlu diketahui bahwa Musrembang Des ini di tingkat kecamatan adalah desa kita yang pertama ya Pak.
desa kita. Yang pertama, kemarin sudah ada jadwal dari kecamatan, dan kita siap untuk melaksanakannya, walaupun saya menyampaikan permohonan maaf sebagian dari warga atau RT, RW yang kita undang ini karena warga kita rata-rata adalah petani, pekebun, jadi sebagian memang ada yang sedang bekerja. Dan untuk yang bekerja Pak, kami memang tidak bisa memaksakan, karena memang itu adalah sumber periuk mereka. Kalau kita paksakan juga tentu harus ada substitusi atau penggantinya, dan kita tidak mampu untuk hal itu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang telah hadir. Kadang-kadang ada juga yang sebenarnya harus bekerja tetapi menyempatkan hadir. Saya apresiasi untuk kehadirannya. Artinya kita memang punya kemauan dan keinginan yang sama untuk sama-sama membangun desa yang sama-sama kita cintai ini. Sasaran dari pembangunan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 adalah yang pertama pertumbuhan ekonomi, kedua pengentasan kemiskinan ekstrim. Ini dari 2023 hingga 2024 sepertinya masih seperti itu. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang telah kita lakukan di tahun 2022 tetap mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan, itu BLT. Alhamdulillah bukan cuma desa kita, saya rasa seluruh desa juga sudah melaksanakannya. Kemudian di bidang fisik yang berasal dari anggaran dana desa secara keseluruhan itu memang nilainya sangat kecil, dan kita memang tidak bisa membangun secara fisik, tetapi ada satu bangunan yang kita bangun dari bagi hasil pajak, itu jembatan di Pelita 3 dengan ukuran lebar 2 meter, tinggi 1,5 meter, dan panjang 6 meter. Ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang sudah membayarkan pajaknya, sehingga dari itu kita bisa sedikit membangun. Kemudian untuk program ketahanan pangan, ini kemarin kita sudah membentuk kelompok ternak dengan kita membelikan 72 ekor kambing. Kita bagi ke dalam 6 kelompok. Alhamdulillah 3 kelompok bisa kita kategorikan sukses, dan 3 kelompok yang lain telah mengundurkan diri. Dan banyak di antara ternaknya bahkan yang sudah berkurang nilainya dari yang kita bagikan pertama kali. Mengingat di tahun 2023 sasaran untuk ketahanan pangan dan BLT itu juga masih ada, tapi terus terang secara ini saya agak trauma dengan program peternakan, karena harapan kita sebenarnya program itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi namanya harapan kadang-kadang bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian kita juga ada membangun, ini kita lihat di sana itu hidroponik Pak. Kalau di desa lain insya Allah itu Tambun juga membangun hidroponik, tetapi kita alhamdulillah di bidang peternakan kita ada hidroponik juga bisa kita kerjakan. Kemudian biar kita sama-sama mengetahui, karena kemarin sempat juga ada wartawan yang bertanya ke desa, itu yang di sebelah kantor desa, ini bukan program desa, tetapi itu adalah program dari para klub pecinta burung, artinya milik mereka. Kemarin sempat ada yang bertanya,
apakah itu masuk program desa? Jadi itu bukan program desa. Nanti kadang warga juga bertanya, karena kita ada membuat hidroponik di sana, di sebelah kantor kita juga ada semacam bentuk hidroponik, dikira itu adalah untuk hidroponik. Tetapi nanti kalau ada warga, ada orang lain yang bertanya, tolong sama-sama kita sampaikan. Kemudian untuk tahun 2023 itu insya Allah memang ada penambahan dari dana desa, dari DD. Tetapi juga ada satu program wajib dari kabupaten, yaitu pembuatan gapura ya Pak. Pembuatan gapura itu RAB dari kabupaten, pelaksana kabupaten. Pelaksana belum ada informasi, tetapi dari RAB itu adalah 174 juta. Jadi pembangunan fisik untuk tahun 2023 ini tentu nanti akan kita godok dulu. Masih ada atau tidak sisa anggaran kita setelah dipotong dengan pembuatan gapura yang senilai 174 juta. Ini perlu rekan-rekan yang hadir semua ketahui. Kadang-kadang warga kita itu melihat besaran dari spanduk yang kita pasang gitu Pak. Itu biasanya ke pemberitahuan dana desa. Dalam keterbukaan publik itu mereka hanya melihat nominalnya saja. Itu di situ ada nominal 1,7 M atau 1,8 M, dan warga sering menyampaikan, masa dana miliaran nggak bisa membangun apa-apa. Tapi kalau warga memang ini lebih detailnya, silakan. Kita secara informasi publik ini terbuka. Dan satu hal yang perlu kita sampaikan, dan suatu saat kalau ada kades-kades atau calon kades baru nanti di desa kita, bahwa untuk hal yang wajib dalam artian ini di situ ada gaji perangkat, kepala desa, RT, RW, BPD, kemudian PAUD, Posyandu, TK, ditambah dengan MDA, itu senilai 725 juta. Ini belum masuk operasional dan segala macam, tetapi yang memang wajib harus kita keluarkan, karena nggak mungkin gaji orang tidak kita bayarkan. Itu besarannya adalah 725 juta. Jadi andai kata suatu saat tidak ada lagi bantuan dana desa, baik itu dari kabupaten, provinsi maupun pusat, maka desa untuk gaji saja itu membutuhkan 725 juta. Ini jadi pemikiran kita bersama. Jadi harapan kita di 2023 kita membuat program-program yang bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Ini hanya sebagai gambaran umum. Nanti apa-apa yang telah kita bangun pada tahun 2022, sumbernya dari mana, bisa disampaikan oleh Ketua LPM, dan untuk Bapak Ketua BPD bisa memeriksa apakah yang kita anggarkan di tahun 2022 realisasi atau tidak, dan warga juga bisa mengeceknya. Terakhir sebelum saya tutup, di tahun 2023 ini ada sedikit perubahan dari peraturan Menteri Keuangan bahwa akan ada penurunan BLT. Kalau kemarin 42%, ini diturunkan maksimal 25%. Jadi maksimal. Kisarannya adalah 10 hingga 25%. Nanti Bapak RT, Bapak RW bisa menyampaikan pada warganya yang kemarin menerima BLT agar tidak kaget. Nanti mereka menganggap bahwa tahun ini masih seluruhnya BLT
seperti tahun kemarin nanti bisa-bisa mereka protes lagi ke desa. Tetapi nanti KPM-nya tetap akan kita musyawarahkan kembali. Saya rasa demikian saja penyampaian dari kita. Mari nanti kita sama-sama bermusyawarah kira-kira tahun 2024 prioritas apa yang akan kita masukkan ke dalam Musrenbang. Saya sepakat dengan Bapak Ketua BPD, lebih baik yang kita prioritaskan adalah pembangunan-pembangunan yang di cover oleh pemerintah daerah. Di samping itu saya sampaikan juga, seandainya ada program dari Musrenbang yang sudah mendapat lampu hijau, contohnya umpamanya di bidang pendidikan, ada dari Musrenbang itu entah alat entah apa, itu harapan kita kepada yang mengelola bidang tersebut segera menindaklanjuti program itu ke dinas terkait, ya Pak ya. Artinya begini, walaupun di Musrenbang itu seharusnya di kecamatan sudah oke, tetapi kalau tidak ditindaklanjuti itu bisa jadi siapa yang duluan menindaklanjuti itulah yang mendapatkan itu. Dan kita juga berharap pada pihak kecamatan mudah-mudahan musrenbang yang selalu kita lakukan mudah-mudahan selalu memberi bekas pada desa yang sama-sama kita cintai. Sangat panjang lebar penyampaian dari saya. Andai kata di dalam kepemimpinan selama 1 tahun ini dan di dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan andai kata ada hal-hal yang perlu disampaikan ke desa, perlu ingin melihat informasi desa, silakan, kita terbuka untuk itu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa atas sambutan dan arahannya berkaitan Musrenbang Des dan juga alokasi anggaran di APBDes kalau saya perhatikan tadi. Baik, memasuki sambutan yang selanjutnya yaitu dari beliau Bapak Camat Tandung, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan berupa nikmat yang berlimpah, baik itu nikmat kesehatan ataupun kesempatan, sehingga kita dapat sama-sama hadir di sini dalam rangka agenda rutin kita, yaitu Musrenbang Des, yang insya Allah yang pertama di Kecamatan Tandung adalah Desa Tapung Jaya. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Kades beserta perangkat, kemudian Ketua LPMD yang melaksanakan tupoksinya beserta anggota, Ketua LPD beserta anggota, juga ada kepala sekolah ya, Desa Tapung Jaya, ada SD, SMP ada kepala sekolahnya, tidak ada ya. Ada yang mewakili kan. Kemudian Ketua Tim Gerak PKK yang hadir pada saat ini yang saya hormati, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta Bapak, Ibu, Bapak RT, Pak RW, Pak Kadus,
serta hadirin yang tidak bisa saya satu persatu yang saya hormati. Pada hari ini saya juga bersama Kasih PMD beserta anggota. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan musyawarah des sesuai dengan surat edaran Bupati Rokan-Hulu nomor 50 Sekda Bapeda garis miring 86.21. Inilah dasar kita melaksanakan musyawarah. Ada dasarnya, yaitu tentang arahan kebijakan pembangunan di Kabupaten Rokan-Hulu ini, kemana arahnya. Jadi pada hari ini kita mengarahkan ke situ sesuai dengan arah pemerintah dan juga pedoman penyelenggara musrenbang, mulai dari tingkat desa sampai ke, kalau di sini diatur sampai ke tingkat Kabupaten Rokan-Hulu saja. Musrenbang ini untuk tingkat desa dilaksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 27 ya, itu tingkat desa. Nanti kami akan keliling ke 9 desa yang ada di Desa Tandun mulai hari ini, nanti siang di Tandun Barat sampai selesai nanti ke 9 desanya. Kemudian pada tanggal 13 sampai 31 itu kita laksanakan musrenbang kecamatan tanggal 8 sampai tanggal 20. Nah, itu kecamatan. Kemudian untuk di tingkat daerah minggu ke-4 Februari, berarti akhir bulan Februari itu di tingkat kabupaten, kemudian dilanjutkan ke provinsi, lanjutkan ke tingkat pusat. Nah, jadi musrenbang ini dari bawah sampai ke atas, jadi tahulah arah pembangunan itu kemana. Nah, gitu. Jadi itu makanya kalau kita melaksanakan musrenbang ini sekarang sudah disederhanakan. Silakan masukkan ya, silakan masukkan apa-apa yang perlu dibangun di desa ini. Nanti itu dipilah-pilah oleh tim dari desa dan kecamatan. Ini nanti ADD, nah, ini untuk musrenbang ADD dengan DD. Ini ada formatnya ya, berbeda mungkin dengan tahun yang lalu ya, seperti ini juga. Jadi nanti silakan aja. Nah, kemudian untuk arah pembangunan sesuai dengan surat edaran tadi itu tadi telah disampaikan oleh Pak Kades sedikit ya. Yang pertama mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nanti arah diprogramkan pelatihan apa saja gitu kan. Nah, kemudian pengembangan komunitas unggulan untuk menopang ekonomi daerah. Nah, itu nanti apa-apa yang diusulkan, artinya usulan itu juga fisik seluruhnya, karena arahan pembangunan itu sudah mengarah kepada juga yang disampaikan tadi ya, apa namanya, kemiskinan ekstrim gitu kan, juga arahnya ke stunting. Nah, juga nanti masuk ke situ, nanti kita usulkan apa kegiatan-kegiatan yang menopang itu. Kita kan biasanya musrenbang ini lebih cenderung ke fisik aja, pembangunan aja. Nah, tapi pembangunan itu juga akan ada program pembangunan fisik ini yang mengacu kepada kesejahteraan, penguatan ekonomi ya, seperti jalan produksi itu kan menyangkut mengenai perekonomian masyarakat. Tetapi kami turun ini, tim dari kecamatan ini turun nanti akan mempertanggungjawabkan di tingkat daerah.
kita kan berbicara prioritas ini Pak Kades ya. Jalan contohnya di desa 1 akan membangun ini. Apa alasannya? Nah disitulah letaknya itu prioritas atau tidak nih. Nah, kalau prioritas nanti biar kami tahu alasan-alasan itu di tingkat daerah akan diperjuangkan. Nah, di tingkat kecamatan nanti akan diperjuangkan oleh Pak Kades, Ketua PD dan Sekdesnya. Nanti di tingkat kecamatan itu kita ambil lagi prioritasnya dari sekian banyak, gitu kan, usulan. Nanti kita pilih mana yang dari dana DD dan ADD. Nanti ada formatnya, mana yang kita arahkan ke tingkat APBD daerah, kabupaten, APBD provinsi, dan dana DAK ya. Biasa sekolah itu harus aktif, karena saya tahun 2 tahun yang lalu itu Rokan Hulu termasuk sedikit mendapatkan dana DAK, terutama untuk sekolah. Jadi harus ada semacam kriteria-kriteria yang akan diusulkan. Nanti tolong kepala sekolah berapa orang yang dari sekolah ya Pak ya, nanti Bapak usulkan dan koordinasi dengan dinasnya tetap dia dapat nanti prioritasnya. Betul, nanti orang dinas memberikan arahan kepada Bapak syarat-syarat daripada supaya dia menjadi prioritas, karena anggaran ini banyak di pusat, apalagi dana pendidikan ini sangat banyak sekali, tergantung daripada kalau beberapa tahun yang lalu saya masih ingat disampaikan oleh orang Bapeda itu menyangkut di sekolah itu data apa namanya? Dapodik ya. Nah, dapodik. Kalau data dapodik kita itu tidak benar, pokoknya benar seluruhnya. Dulu kan ada, kalau tidak salah saya ingat, kalau data dapodik itu sudah lengkap, kita mendapat ada TPA, ITB. Jadi akreditasinya. Jadi kita mengada-ada lah. Ini ada. Data itu sampai ke pusat. Yang Bapak ada-adakan tadi, gitu ya Pak, itu sekolah. Yang Bapak ada-adakan tadi, di pusat kan ditengoknya. Nah, jadi Bapak usulkan dari bawah. Kami perlu gedung ini atau gedung itu. Di dalam data repodik Bapak udah ada. Orang itu tidak mau lagi menurunkan lagi, Bapak membuat sementara yang realitanya tidak ada. Nah, ini Pak kasih kami ini dari Dinas Pendidikan kemarin, ini entry dia. Nah, itu maka pengalaman dia tentang itu. Nah, khusus untuk sekolah. Nah, karena dia dari Dinas Pendidikan dulu ya. Jadi dia tahu itu. Jadi kesalahan waktu itu di situ, sehingga bangunan itu tidak bisa turun. Sampai lah Pak usulkan, Ibu usulkan ini. Sementara di data repodik Bapak sudah ada barang itu. Nah, jadi harus koordinasi dengan, coba koordinasi dengan Dinas Pendidikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari nanti kita akan melaksanakan musrenbang. Silakan nanti usulkan. Saya juga bercerita tentang pengalaman yang lalu-lalu. Itu saking semangatnya kita untuk mengusulkan gedung fisik, infrastruktur, kita lupa kadang usulkan bibit ikan, bibit sapi, kambing. Nanti itu tetap diusulkan juga, itu kan meningkatkan perekonomian masyarakat, ya. Nah, nanti apa syaratnya? Nanti kita penuhi, pokoknya kelompok tani yang telah terdaftar, satu lagi kelompok tani di kabupaten, pokoknya itu syaratnya ya harus kita lengkapi. Jadi nanti kalau Pak Sekdes
Pak Ketua BPD, kalau kita sepakat nanti ditampilkan ada di layar, ada dua kemungkinan yang kita tampilkan nanti. Yang pertama sekali bisa saja Musrenbang tahun 2020 kemarin kita tampilkan di sini, atau yang lebih bagusnya RKPDS kita, Pak Kades. Nah, RKPDS itu kan setiap tahun kita perbarui, gitu kan. Nah, di luar RKPDS itu nanti umpamanya kita ambil prioritas, kemudian di luar RKPDS ada yang lebih prioritas lagi, ya kita masukkan. Nah, tetapi tidak keluar daripada RPJM-nya Pak Kades. Tak boleh, harus terdapat di RPJM Kepala Desa. Dan Pak Kades ini kemarin berjanji sama warganya, saya akan bangun ini, bangun itu, akan berikan ini, itu tertuanglah di dalam RPJM. Kan Pak Kades kita masih baru ini, udah berapa tahun Pak? Nah, 1 tahun, masih hangat. Jadi janjinya ke masyarakat itu masyarakat masih ingat Pak. Jadi harus Bapak tuangkan di dalam rencana Bapak jangka menengahnya, harus dituangkan untuk bayar utang. Nah, tapi terrealisasinya tidaknya Pak Kades juga tak bisa memastikan. Yang penting Pak Kades berusaha memasukkan dalam RPJM ya, nanti LPMD, BPD, perangkat kita musyawarah mana yang lebih utamakan. Nah, prioritas mana yang kita prioritaskan. Jadi seluruhnya juga tidak akan terrealisasi. Nah, begitu juga pembangunan yang ada di kabupaten. Ibaratnya satu kue, nah, dipotong-potong, dibagi-bagi. Nah, kita kebagian tidak, kan gitu. Nah, jadi tadi juga saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PD yang kita usulkan tahun 2022 Pak ya. Nah, karena saya menyampaikan begini, Musrenbang tahun 2023 ini Bapak Ibu itu untuk tahun 2024. Jadi untuk tahun 2022 saya belum dapat bocoran, karena biasanya pas Musrenbang kecamatan barulah itu yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, SD ini, SD itu, SMP ini, jalan itu semua, termasuk juga bibit ikan, bibit sapi, desa mana yang dapat cepat ditindaklanjuti. Nah, itu yang disampaikan Pak Kades tadi. Nah, jangan diam aja. Komat Ibu SD berapa Bu? SMP ya. Nah, SMP 4 dapat ini. Nah, koordinasi langsung ke dinas. Pak, kami dapat ini. Nah, apa syaratnya? Apa yang harus kami buat? Begitu, jangan di sekolah aja nanti diambil orang Pak ya. Harus kita tapi diambil orang. Nah, itu. Nah, jadi cepat jangan terlanjuti sesuai disampaikan Pak Kades tadi. Jadi itu Pak Ketua PD tahun 2022 kemarin. Nanti kita dengarkan sewaktu kita Musrenbang di kecamatan. Jadi masukkan aja lah dulu usulan yang tahun 2000, pokoknya prioritasnya ini masukkan aja dulu usulan untuk tahun 2023 yang untuk sekarang ini masukkan aja. Umpamanya yang kita usulkan itu udah terrealisasi, udah masuk, gitu kan? Nanti kita tukar sampai di kecamatan, ya gitu. Karena sampai hari ini kita belum dapat bocoran, ya. Nah, kemudian saya juga berpesan secara politik, ya, kita juga bisa membangun Pak. Jadi di sini kemarin kan anggota dewan kita banyak. Sini tidak ada salahnya, baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, pusat, termasuk ke sini kemarin.
Nah, coba kemarin dia berjanji sama kita, coba dituntut janjinya kembali. Nah, supaya desa kita ini mendapat pembangunan lebih. Kalau kita diam aja nanti Pak, ya, pembangunannya akan mengalir apa adanya saja. Nah, tadi saya semampu saya pula, tadi dari dapil Pak Patron ya, yang kebetulan dekat dengan saya juga udah gimana perjuangannya. Ketika beliau WA saya tahun 2023 ini ada beberapa aspirasi beliau, aspirasinya itu langsung dari beliau gitu ya. Ini yang dia janjikan ini bukan dari yang Musrembang kemarin, ini aspirasi itu langsung dari beliau, dia perjuangkan gitu ya. Ada katanya semenitasi P7 ya, kemudian coba CP ya, ya mungkin udah ada koordinasi dengan Pak Kades. Saya berharap itu juga, saya tak melarang, silakan lobby pula. Dan waktu itu kata Pak ini suaranya berbanyak yang lain, cuma sangat sedikit, cuma bikin partai, silakan. Coba tahu kritikan kita, supaya pembangunan di desa Jaya ini biar cepat. Aspal dan lain sebagainya, kekurangan kita. Nah, coba. Apalagi nih, yang kedal ini kan pusat, itu lebih efektif lagi. Silakan. Ya Pak Kades ya. Nah, saya. Berapa DPT Jaya? 2000. Nah, 2000-an. Itu kalau nggak salah memang 300. Dia udah berbuat di sini. 2022 ada Pak. Sudah realisasi juga. Ada operasi Kata Jaya. Jadi itu tadi Bapak Ibu, silakan untuk meningkatkan pembangunan. Jangan fisik saja minta, itu banyak itu berhubungan dengan ekonomi. Jadi silakan mencari peluang-peluang untuk pembangunan di Desa Tabung Jaya yang kita cintai. Itu silahkan nanti Pak Sekdes, apakah nanti RKPD-nya mau ditampilkan atau hasil musrembang yang tahun kemarin ditampilkan juga. Ya, jadi artinya yang di luar kalau menurut saya bagus DU RKPD karena baru dibahas, baru dibahas Pak ya, Ketua PD ya, DU RKPD-nya baru dibahas ya. Oh, akhir tahun ya. Nah, bisa jadi waktu yang tahun kemarin tidak apa-apa juga, tapi terserah lah. Pokoknya prioritas kita tercapai, ya. Jadi serasa itu dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kades tadi sudah mempampangkan dana sudah nampak, tapi itu dana yang dibagi-bagi. Kalau khusus untuk pembangunan, insya Allah sudah cepat jadi gitu ya Pak. Dan ini nampaknya saya pertama memandu, mungkin tidak seperti orang-orang yang LPMD dulu. Mungkin nanti saya minta bantuan juga kepada
Bapak Ketua BPD mungkin lebih tahu lagi, biar nampak kerjasamanya kan gitu. Dan juga kepada Pak Sekdes nanti yang akan memampangkan gambar yang sudah digambarkan. Jadi kami mohon nanti apa yang kita usulkan itu bermanfaat untuk terutama desa kita, dan bawahnya di sekolah ya untuk sekolah kita, dan untuk PKK juga mungkin yang bermanfaat yang akan diusulkan, yang berguna bagi kita dan mudah-mudahan sampai anak cucu kita. Seperti pembangunan yang ada di Desa 1, termasuk kita lihat semua, mungkin yang suka keliling di Desa 1 ini, di Pelita 1 ada bangunan itu semenisasi 100 lebih, dan juga ditambah oleh masyarakat situ, banyak swadaya masyarakat, ditambah lagi 50 meter. Itu jadinya udah nampak mungkin kan, itulah yang patut kita contoh, sudah diberi, sudah itu kita lanjutkan dengan swadaya masyarakat. Itu untuk kekompakan kita semuanya. Dan juga bangunan drainase sudah dapat juga, di Pelita 1 ada, di Pelita 5 ada, terus juga bekaper yang ada di Pelita 3 itu ya, udah nampak kita semuanya. Udah itu dirancang itu 39 juta, tapi tahunnya udah dilaksanakan tekor. Itu saya kembalikan kepada Bapak Kades. Aku nggak mau nanggung ketekoran ini. Jadi terserah Pak Kades bagaimana caranya. Jadi saya sebagai Ketua LPMB ini baru itu Pak bangunan yang saya pegang. Terus tekor gimana itu? Nggak berani nanggung lagi kan. Jadi saya kembalikan kepada Bapak Kades. Nanti apapun usulan kita, tentunya yang membawa pembangunan kepada kita semuanya. Itu yang di jembatan di P3 itu sudah diberitahu sama Pak Kades, itu hasil pajak. Kalau di Pelita 1 itu aspirasi, aspirasi itu ya, maaf ya Pak ya. Oh nyambung. Itu ya, maaf. Ini baru di depan ini. Jangan banyak-banyak protes ya, nanti gemeter aku payah nanti kan. Itu. Jadi di Pelita 5 juga ada yang alhamdulillah, dan juga usulan kita yang dari dusun 1 sampai dusun 3 sudah ada, jadi nggak modus-modus lagi. Itulah yang paling enggak kita laksanakan, yang dimasukkan lagi. Mungkin yang bermanfaat, mungkin nanti kita usulkan juga yang bermanfaat atau perkembangan masyarakat, seperti jalan-jalan tentunya kan. Kita perlu usulkan, dan kita sama-sama berpikir untuk masyarakat Desa 1 ini. Baiklah, tidak memanjang kebimah, mungkin ini yang akan dipampangkan dan akan diterangkan oleh Bapak Sekdes. Mari sebelum ini kita laksanakan musyawarah ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita sama-sama buka dengan umul kitab Hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi wa lil baiti ajmain. Syairillah lahumul Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, jangan lupa dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sekdes. Yaitu ya, belum ditutup. Itu pembukaan. Kita buka, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan usul, mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oh, ini ada usulan juga. Ini mungkin ada dari Bapak Kades yang akan menambahkan, dan juga mungkin dari Bapak Camat nanti. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas waktunya. Tadi karena penyampaiannya belum terlalu detail dari Bapak Ketua LPMD, maka kami detailkan. Jadi pembangunan fisik Desa Tapung Jaya kita, walaupun nanti itu mungkin akan diulas kembali oleh Bapak Sekdes nanti dalam penyampaian, tetapi perlu kita sampaikan yang sudah realisasi di tahun 2022 dari aspirasi semenisasi Pelita 1 dari Bapak anggota Dewan Bapak Patrun. Kita kasih aplaus walaupun orangnya tidak ada di sini. Kemudian dari Pelita 2 ada juga semenisasi dari Mas Emon, sama-sama kita beri aplaus juga. Dari Pelita 1 drainase dari Pak Budiman. Oh, Pak Budi Dharma ya, Budi Dharma. Dari Pak Budi Dharma. Kemudian di Pelita 5 juga ada aspirasi berupa drainase dari Pak Nono. Kita beri aplaus pada mereka semua. Walaupun para anggota dewan itu tidak hadir bersama kita, tetapi kita mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada warga kita, mana anggota-anggota dewan kita yang berpartisipasi membangun desa kita. Mari ke depannya sama-sama kita dukung. Artinya kalau kita membangun seperti disampaikan Pak Camat tadi, hanya mengandalkan dana desa, itu hanya sedikit sekali yang bisa kita bangun. Kemudian kita juga menyampaikan untuk aspirasi warga yang berupa pengaspalan, itu sudah berulang kali saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Pak Camat sudah mengetahuinya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, kemarin juga kita berjumpa dengan anggota dewan Bu Lampita, beliau menyampaikan sekarang ini Bapak Bupati sedang pusing karena sangat banyak yang mengajukan pengaspalan, tetapi program itu belum ada. Jadi jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa apa yang disampaikan kepada desa itu tidak kita tembusi, seluruhnya kita tembusi. Kemudian ada yang aspirasi insya Allah 2023 kalau programnya ini masih ada. Kemarin penyampaian dari masyarakat, rumah layak huni sudah kita tembusi kepada anggota DPRD Bapak Safarudin Poti. Beliau menyampaikan, andai kata memang program itu ada lagi di tahun 2023, karena itu adalah program provinsi, insya Allah itu akan realisasi. Juga satu buah traktor mini atau mini traktor itu juga sudah kita sampaikan. Artinya apa-apa yang menjadi program ketika kita musyawarah itu tidak ada satupun yang tidak kita tembusi. Hasil atau tidaknya wallahu a'lam, yang penting saya selaku kepala desa ini sudah saya sampaikan. Termasuk ketika ada hujan deras, ini banyak yang posting banjir, itu proposal sudah di ACC oleh PUPR untuk pencucian parit. Tapi biasanya tadi kemarin saya tanya sama Sekdes dan Bendahara, biasanya itu
alat turun mungkin di bulan-bulan Maret atau April. Kemarin sudah di ACC, itu saya antar sendiri. Kemudian juga jalan untuk swakelola alat itu juga proposalnya sudah di ACC di PUPR. Kita tinggal menunggu realisasinya. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang sudah kita ajukan ini tentu nanti tidak perlu disampaikan kembali. Kemudian kemarin yang untuk SMP, SD itu dari Musrenbang ada alat itu Pak ya, apa namanya, komputer atau, tetapi Pak Sekdes kemarin sudah menyampaikan di SMP, mungkin di SMP agak telat mungkin menindaklanjuti. SD ada dapat Mas? SD yang SD berapa ini? SD dapat ya Pak? Jadi SD alhamdulillah kedua-duanya dapat. Jadi besok seandainya memang ketika ada program yang sudah diajukan, disepakati di kecamatan, segera kita tindak lanjut. Nanti sebentar lagi waktu Musrenbang kecamatan setelah ada kebutuhan itu apakah itu sekolah cepat ditindaklanjuti juga yang saya sampaikan tadi apa namanya bibit apakah sapi dan kalau bibit perlu saya sampaikan kepada warga, ini kita juga sudah mengajukan. Yang pertama bibit sapi itu sudah kita ajukan melalui aspirasi Pak Mono. Kemarin ketika berjumpa beliau menyampaikan untuk tahun ini berhubung ada penyakit kulit dan kuku, itu tidak realisasi. Kemudian bidang perikanan, bibit ikan itu kita juga sudah menembusi Dinas Perikanan. Dan untuk tahun 2022 kemarin, itu Dinas Perikanan diminta untuk meningkatkan PAD. Sehingga tidak ada bibit secara gratis seperti tahun sebelumnya. Ada, tetapi dia bersifat diskon saja. Saya rasa mungkin, tapi sebelum saya kembalikan untuk kita bermusyawarah, ada beberapa hal yang sebenarnya sudah kita rembukkan di dalam usulan dan rencananya akan kita realisasikan di tahun 2023. Ini salah satunya adalah pembangunan posyandu, Pak. Kemarin Kadis Kesehatan juga menanyakan, Pak Kades, posyandu kita jadi dibangun atau tidak? Tetapi kita tentu melihat kemampuan anggaran kita dengan adanya program wajib dari kabupaten yang berupa gapura ini. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa itu akan realisasi atau tidak tahun ini. Kemudian satu program yang sama-sama kita ingin wujudkan, yaitu pembangunan gedung serbaguna. Ini sudah beberapa kali kita bahas, kita sepakat, BPD juga sepakat, tetapi sekali lagi nanti kita lihat sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Kalau saya pada intinya, andai kata memang anggaran kita mencukupi, jaluk opo ae tak bangun. Tetapi tentu semua sesuai dengan kemampuan keuangan desa kita. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa sebenarnya yang kita butuhkan di dalam pembangunan ini adalah kebersamaan. Kenapa? Dalam visi misi saya mengatakan manunggal bersama masyarakat untuk membangun desa. Sesuatu yang bisa kita lakukan secara swadaya. Mari sama-sama kita kerjakan. Kita butuh orang-orang yang mau berkorban untuk desa kita, untuk membangun. Kenapa di dalam beberapa kegiatan selalu saya contohkan, ketika ada usulan seperti ini, langsung kita pancing. Kepala desa membantu sekian. Alhamdulillah, biasanya langsung diikuti. Ketua BPD membantu sekian, Ketua LPMD sekian, KUD ikut membantu sekian. Kenapa? Karena saya ingin suatu saat kita ini menciptakan masyarakat yang mau berkorban untuk
membangun desa kita. Kalau kita semuanya mau bersepakat membangun desa kita, semenisasi apa segala macam itu pasti bisa kita kerjakan. Tapi memang kendalanya itu adalah ketika kita memampang anggaran dana desa 1, sekian M atau 2 M. Ini timbul anggapan di masyarakat. Ini kan sudah ada dana miliaran, untuk apa lagi kita bersama-sama. Kadang-kadang seperti itu. Jadi harapan kita ke depan untuk membangun desa sebenarnya mudah. Andai kata ada orang-orang yang memang mau mengorbankan atau berkorban, bukan mengorbankan ya, berkorban untuk bersama-sama membangun desa kita. Kalau demikian saja, musyawarah bisa dilanjutkan kembali. Itu dari Bapak Kades yang usul-usulan kita. Jadi kadang-kadang kita usul tok, tapi nggak terlaksana. Jadi usul, yang penting usul daripada nggak usul. Nanti nggak usul lagi nggak dilaksanakan, apalagi tidak usul. Nah itu mungkin ada dari Bapak Camat menambahkan. Ini kami serahkan kepada Bapak Sekdes untuk membacakan usul-usulan kita yang kemarin. Bahwanya ini nggak bermanfaat, bisa yang ini aja, kan gitu. Biar mungkin dikabulkan semuanya. Amin.